wabarakatuh. Saya Sri Anugrah dengan NIM 2022-10-227. Saya akan memberikan penjelasan dan contoh mengenai yang pertama, investasi nilai kecil, small cap value investing. Yang kedua itu strategi indeks. Yang ketiga ada trading harian atau day trading. Yang keempat itu ada strategi kuantitatif. Yang kelima ada investasi kontrarian, dan yang terakhir ada pemula dolar. Yang langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu investasi nilai kecil. Bagi pemula bisa investasi di instrumen investasi yang sesuai dengan kondisi keuangan dananya, dan bisa juga menyesuaikan juga profil resikonya. Adapun contoh investasi yang efektif bagi pemula itu di reksadana. Reksadana ini jenis investasi pertama dengan modal adalah reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat selaku permodalan untuk selanjutnya diinvestasikan melalui manajemen investasi. Investasi reksadana ini sangat cocok untuk pemula yang memiliki banyak waktu untuk tidak memiliki banyak waktu untuk pemula yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian dalam menghitung risiko investasi mereka. Selain itu, investasi tidak memerlukan modal besar untuk memulai berinvestasi dengan reksadana ini. Cukup dengan 10.000 saja kamu sudah berinvestasi. Yang kedua itu ada day trading atau harian trading harian. Itu adalah strategi dagang dalam satu hari untuk mendapatkan keuntungan. Day trading adalah strategi perdagangan dalam satu hari yang dilakukan oleh seorang trader untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Aktivitas perdagangan ini memiliki risiko finansial yang cukup besar sehingga menuai banyak pro kontra. Dalam konsep finansial, trading merujuk pada proses jual beli sekuritas. Contoh dari trading day ini adalah saham. Selain itu, trading juga sering dilakukan di pasar berjangka dan pasar valuta asing atau yang sering disebut dengan foreign exchange. Yang selanjutnya itu contoh dari strategi indeks. Contohnya strategi peningkatan indeks pembangunan manusia sektor pengeluaran per kapita Provinsi Jambi. Contohnya, tujuan penelitian dalam mematikan pencapaian indeks pembangunan manusia dari sektor pengeluaran per kapita. Strategi dalam percepatan pencapaian IPM di Provinsi Jambi. Metode penelitian adalah kuantitatif design cross seksional melalui wawancara mendalam dengan responden yang dipilih sesuai survei Jambi dan focus group. Yang selanjutnya itu ada strategi kontrarian. Strategi kontrarian ini merupakan strategi investasi yang membeli saham-saham yang sebelumnya memiliki kinerja buruk atau loser dan menjual saham-saham yang sebelumnya memiliki kinerja baik. Contoh dari strategi ini adalah Dogs of the Dow.
saat membeli saham di Dow Jones Industrial Average yang memiliki hasil dividen relatif tertinggi, seorang investor sering kali membeli perusahaan yang tertekan. Di antara 30 saham tersebut, para anjing ini mempunyai imbal hasil yang tinggi, bukan karena dividennya dinaikkan, melainkan karena harga sahamnya turun. Perusahaan sedang mengalami kesulitan atau beberapa titik terendah dalam siklus bisnisnya. Yang itu selanjutnya ada pemula dolar. Pemula dolar ini cara investasi dolar yang menguntungkan bagi pemula bisa dilakukan dengan cara mata uang yang begitu pesat. Banyak investor yang kemudian menanamkan modalnya pada instrumen ini dalam mata uang asing, apalagi dolar Amerika Serikat saat ini merupakan mata uang yang paling berpengaruh karena digunakan sebagai acuan dalam nilai tukar. Investasi dolar adalah dalam mata uang dolar ini adalah tempat di mana Anda menyimpan dolar sebagai investasi dan kemudian menukarnya dengan rupiah Anda saat mendapat untung. Untuk mendapatkan keuntungan saat ini, saat menginvestasikan dolar membutuhkan strategi tertentu. Adapun beberapa cara cerdas untuk menginvestasikan uang yang umumnya layak seperti berikut ini adalah mengetahui istilah kurs jual beli. Yang kedua itu beli atau jual dolar di tempat yang resmi. Yang ketiga, bandingkan nilai jual secara rutin. Dan yang terakhir itu jual saat-saat kurs dibeli di atas kurs pada jadwal beli dulu. Yang terakhir ada strategi kuantitatif. Pada strategi kuantitatif dalam investasi itu menggunakan model matematika dan algoritma untuk menentukan peluang investasi. Strategi investasi kuantitatif mencakup arbitrase artistik, investasi faktor, paritas risiko, teknik pembelajaran mesin, dan pendekatan kecerdasan buatan. Faktor-faktor yang umum digunakan dalam analisis kuantitatif meliputi nilai momentum, ukuran, kualitas, dan volatilitas. Faktor-faktor daya tarik strategi investasi kuantitatif ketidakberpihaknya dan kemampuan untuk melakukan backtest secara menyeluruh sebelum pelaksanaannya. Potensi kendala yang harus diperhatikan dalam investasi kuantitatif mencakup risiko model, overfitting, dan tidak memperhitungkan dampak pasar yang berkembang pesat. Beberapa contoh investasi kuantitatif itu, pertama, penyimpangan kembali portofolio adalah strategi kuantitatif yang melibatkan pembelian dan penjualan aset secara berkala untuk mempertahankan alokasi berbasis risiko geografis atau volatilitas yang optimal. Yang kedua ada investasi momentum adalah contoh yang kedua tadi itu investasi momentum adalah strategi investasi kuantitatif yang berupaya memanfaatkan momentum saham atau sekuritas lainnya. Yang contoh yang ketiga ada investasi paritas risiko adalah strategi investasi kuantitatif yang berupaya menciptakan portofolio dengan tingkat risiko yang sama di berbagai kelas aset. Jadi secara keseluruhan investasi kuantitatif adalah alat yang berguna bagi investor yang memanfaatkan efisiensi pasar jangka pendek.
inefisiensi pasar ini dapat terjadi kapan saja selama sesi perdagangan, sehingga dengan operasi kuantitatif yang terus-menerus memungkinkan investor untuk merespon efisiensi pasar ini dengan cepat dan saat hal itu terjadi. Sekian penjelasan pembahasan dari saya dan contohnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.